Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi syukur itu harus nampak dari lisan kita dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah. Syukur juga harus tampak dari hati kita dengan pengakuan bahwa semua nikmat yang kita terima datang dari Allah. Dan syukur itu seyogyanya juga harus tampak dari seluruh anggota tubuh kita, dengan kita gunakan anggota badan kita ini dalam rangka menggapai ridho Allah. Kita datang ke masjid, baca Al-Quran, apapun ketaatan yang kita kerjakan, sejatinya itulah bukti kita ini bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah berarti sepertiga, bro. Belum sempurna syukurnya. Oleh karena itu mari kita berbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah masih memberikan kesehatan. Kita dapat salat maghrib. Salat maghrib ini sulit juga dikerjakan. Biasanya pas pula pulang kerja, capek-capeknya kita. Nanti kalau sudah masuk isya sudah ketiduran Ustaz. Subuh kesiangan Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita cari alasan tak sampai kita ke masjid. Memang harus kita sediakan waktu untuk salat 5 waktu ini. Oleh karena itu kembali mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mari berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini nabi yang sangat mulia. Nabi kita Nabi Muhammad, dan kita berharap nanti mendapatkan syafaat beliau. Coba ibu bapak bayangkan semua manusia nanti mencari bantuan, mencari syafaat. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Idris, datang ke nabi-nabi, tak satu pun yang mampu bisa memberikan syafaat. Pada hari itu hanya satu orang yang bisa memberikan bantuan kepada kita, yaitu baginda Rasulullah. Dan kita gambarkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar sama Kiai Misron dalam kitab At-Tadhkirah itu, bagaimana hari kiamat itu luar biasa. Maka kita berharap saat kita perlu bantuan itu Nabi Muhammad lah nanti memberikan syafaat kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau kita banyak berselawat. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi itu adalah umatnya yang paling gemar berselawat. Kalau kita tak pernah berselawat kepada Nabi, bagaimanalah kita akan dapatkan syafaat? Jadi mari kita berselawat kepada Nabi. Terus selawat. Tidak rugi. Betul tidak Pak? Tidak ada rugi kita berselawat, Bu. Saya ambil satu hadis saja. Ini untungnya kita berselawat. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, man shalla alayya salatan, kalau ada umatku yang berselawat kepadaku satu kali saja. Jadi kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu kan sekali selawat. Kata Nabi, Allah akan berikan kepada orang tersebut 3 hal. Satu kali kita berselawat, 3 yang kita dapatkan. Apa yang 3 ini?
Kata Nabi, katabalahu asyara hasanat. Yang pertama, kalian akan mendapatkan, Allah akan mencatat 10 kebaikan. Satu salawat dibalas dengan 10 kebaikan. Ini baru yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, Allah juga akan wa maha anhu asyara sayyiat. Allah akan hapuskan 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyara darajat. Yang ketiga, kata Nabi, Allah akan angkat derajat kalian. 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 keburukan, Allah tinggikan derajat. Hanya dengan satu salawat. Coba kalau 10 kali salawat dalam sehari, kalikan aja, Bu. Jadi tidak ada untung, tidak ada ruginya kita bersalawat. Kalaulah kita lihat ulama-ulama, para sahabat, maka senantiasa mereka berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada ruginya. Sekali lagi, mari kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, jamaah sidang salat maghrib yang saya hormati, pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, izinkan di waktu yang sangat singkat ini yang seyogyanya mengisi hari ini Kiai Haji Misran Agus Mar. Namun beliau berhalangan untuk hadir karena satu dan lain hal, sehingga tadi sore beliau minta digantikan. Jadi kami ini murid-murid beliau lah, guru lah di pesantren beliau, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sudah mendekati akhir-akhir Syawal. Kita sudah melebihi pertengahan Syawal. Dan kita berharap agar Ramadan itu tak terkikis dengan semakin jauhnya kita dengan Ramadan. Kita berharap Ramadan itu tidak satu kali setahun, Bu. Kita justru berharap Ramadan itu 12 bulan dalam satu tahun. Karena kalau kita berpikir Ramadan itu bukan sekedar bulan saja, tapi Ramadan adalah karakter yang harus tetap kita lestarikan. Jadi jangan sampai Ramadan pergi, sholatnya pergi juga. Ramadan hilang, puasanya hilang juga. Justru kata Nabi, setelah bulan Ramadan kalian masuk bulan Syawal, itu ada puasa lagi. Namanya puasa 6, puasa Syawal. Kalau dari wajah-wajahnya saya lihat udah selesai puasa Syawalnya jamaah nih. Kalau saya jujur belum selesai, Pak. Mudah-mudahan ini motivasi bagi kita ya. Ada puasa sunnah namanya puasa 6. Dan lihat kata Nabi, kalau kalian sempurnakan 30 hari di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, kalau matematika kita, ibu bapak, 30 ditambah 6 berapa? 36. Tapi lihat hitungan-hitungan Allah. 30 puasa di bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kasiyamid dahar. Seolah-olah kalian berpuasa sepanjang tahun, 365 hari. Jadi kalau kita tambah dengan puasa Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Itu motivasi dari Nabi agar apa? Kita tak lupa dengan bulan Ramadan tadi. Jadi 30 tambah 6 bukan 36 tapi 36 5 hari.
itulah ganjaran yang telah disediakan oleh Allah. Hanya dengan mengerjakan 6 hari bulan Syawal. Maka kalau kita sanggup, mampu, kerjakanlah 6 hari di bulan Syawal ini. Tak mesti berturut-turut. Hari ini bisa, alhamdulillah. Besok hari Kamis nih, niatkan puasa Syawal, niatkan puasa Kamis, dapat 2 pahala. Boleh 2 kali niat. Kalau itu puasa sunnah. Niatkan puasa sunnah Syawal, niatkan puasa sunnah Kamis. Jadi dapat kita 2 pahala insyaallah. Maka pertama kita ingin mengingatkan diri kita, jangan lupa dengan puasa Syawal. Jangan hilang ketaatan bulan Ramadan itu. Jangan hilang baca Qur'annya. Dulu bulan Ramadan 1 hari 1 juz Ustaz. Ada yang mungkin 1 hari 5 juz, ada Bu, Pak. Kalau Imam Syafi'i itu, kalau Imam Syafi'i berapa selama bulan Ramadan? 60 kali hatam. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Kita alhamdulillah mudah-mudahan ada hatam sekali kemarinnya. Tapi jangan hilang kebiasaan tadi. Jangan hilang kebiasaan kita dekat dengan Al-Quran. Walaupun sedikit Ustaz, kalau udah selesai Ramadan ini, udah mulai kesibukan lagi Ustaz. Tidak sempat 1 hari 1 juz lagi Ustaz. Ya setengah juz. 1 hari. Tidak sempat juga Ustaz. Banyak orang datang pasar Ustaz. Tidak sempat istirahat Ustaz. 1 lembar 1 hari. Tidak sempat 1 lembar 1 hari 1 halaman. Tidak sempat 1 halaman 1 hari 1 ayat. Alif lam mim sadaqallah. Tidak sempat lagi Ustaz. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali menyentuh Al-Quran. Kata Nabi apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang konsisten kita lakukan walaupun sedikit, tapi setiap hari. Itulah yang kita biasakan ketika bulan Ramadan. Ramadan pertama baca Quran, Ramadan kedua baca Quran, sampai Ramadan terakhir. Ingin membiasakan kita. Kita sholat tarawih di masjid setiap malam, ingin membiasakan kita supaya dekat dengan amalan sunnah. Jadi jangan menyangka Ramadan itu tujuan akhir, enggak. Ramadan itu proses kita untuk membiasakan diri kita dalam ketaatan. Rugi kalau sampai Ramadan itu hanya tempat tujuan kita. Ada selesai Ramadan Ustaz, lipat sajadah lagi Ustaz. Rugi kita. Justru 1 bulan ini seyogyanya yang akan menjadi patokan 11 bulan ke depan. Jadi berhasil atau tidaknya bulan Ramadan Bapak dan Ibu dilihat mulai bulan Syawal ini. Berhasil atau tidak Ramadan dilihat mulai bulan Syawal sampai akhir Sya'ban nanti. Kalau sholatnya masih seperti sholat di bulan Ramadan berarti berhasil. Kalau puasanya masih seperti puasa di bulan Ramadan berhasil. Kalau infak sedekahnya masih seperti bulan Ramadan berhasil, berarti bulan Ramadan. Dan tujuan akhir dari Ramadan la'allakum tattaqun. Kira-kira sudah sampai nggak kita dapat bertakwa itu Pak? Ibu, udah bertakwa atau belum Bu selepas Ramadan? Bapak-bapak, udah bertakwa atau belum selesai Ramadan? Insya Allah. Karena tujuan dari Ramadan la'allakum tattaqun. Ustaz, apa buktinya Ustaz kami udah dapat bertakwa Ustaz atau belum Ustaz? Lihatlah sekarang. Kalau sholatnya masih ke masjid, itu ciri kita bertakwa. Tapi kalau selesai Ramadan, selesai juga semuanya, tidak dapat namanya bertakwa tadi. Dan itu yang dialami oleh kebanyakan kawan-kawan kita. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, anggaplah kita ini balik umur 15 tahun.
Ini kita samakan semuanya walaupun berbeda-beda. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i 15 tahun itu batas seorang balik. Kalau Bapak Ibu sekarang umurnya 30 tahun, berarti sudah berapa kali Ramadan semenjak balik? Sudah 15 kali. Kalau kita sekarang umur 50 tahun, ibu-ibu ada yang umur 50 tahun di belakang, Bu? Ada, saya lihat. Berarti sudah berapa kali Ramadan? 35 kali. Jangan sampai berkali-kali Ramadan kita lewati tapi kita tak menjadi orang yang bertakwa. Rugi sekali. Padahal seharusnya 1 kali Ramadan sudah bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau Ramadan kemarin itu sekedar formalitas saja, udah lewat begitu saja dia. Tunggu tahun depan lagi Ustaz, kalau dapat jatah alhamdulillah Ustaz. Nah, kalau enggak ya gimana lagi Ustaz? Kita berharap Ramadan kemarin ini mampu menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan ciri-cirinya kata Allah di antara orang yang bertakwa itu, setidaknya dalam surah Ali Imran Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Yunfiqun. Jadi bukan berinfak di bulan Ramadan saja, tapi apa? Senantiasa. Lihat. Bahasanya Ibu, senantiasa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan fis-sarra'i wad-dharra. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, sulit. Orang yang bertakwa itu berkesinambungan amalannya. Mau senang, mau susah, mau sulit, dia tetap menginfakkan hartanya. Jadi yang kita garis bawahi komitmen dia dalam kebaikan. Jadi tidak bulan Ramadan saja itu papan keuangan kita penuh. Tapi justru setelah Ramadan kita juga senantiasa menjadikan dermawan itu adalah salah satu karakter kita. Tentunya kalau telah kita biasakan di bulan Ramadan. Jadi orang bertakwa itu selalu berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Dia tidak hanya mikirkan dirinya, Ibu Bapak, mikirkan orang lain. Kebermanfaatannya terasa oleh orang lain. Justru kata Nabi dalam riwayat, kalian itu kalau membuat saudaranya bahagia, bantu saudaranya menghadapi masalah, mencarikan solusi, itu jauh lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di dalam masjid. Kita iktikaf 1 bulan dalam masjid, manfaatnya hanya untuk kita. Tapi kalau kita buat bantu saudara, kebermanfaatannya akan terasa oleh orang banyak. Kebaikan itu semakin baik kalau kebermanfaatannya semakin terasa oleh orang banyak. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita di masjid, saya bukan berarti tidak bagus, bukan. Tapi level kita harus dinaikkan. Soleh secara pribadi itu wajib, tapi kita juga harus memikirkan orang lain. Jadi tidak cukup Ustaz, saya udah sholat, udahlah Ustaz. Orang lain tidak makan itu terserah dia Ustaz. Tidak gitu lagi cara pikir kita. Kalau ingin jadi muslim yang terbaik. Amal pribadinya kita perbaiki, kemudian kita juga mampu bersosial dengan orang lain. Sehingga pola pikir itu yang kita ingin ubah. Dan itu sejatinya harus menjadi karakter dalam diri kita. Berbagi dengan orang lain. Dan kita yakin harta yang Allah berikan kepada Bapak Ibu itu kira-kira semuanya hak kita enggak? Enggak. Ada hak orang lain yang sebenarnya Allah titipkan dalam harta kita. Ada hak orang lain yang sebenarnya Allah titipkan dalam harta kita. Justru Bapak Ibu, apa yang kita berikan itulah yang sejatinya menjadi milik kita. Yang tinggal kita simpan-simpan, meninggal kita
habis diwariskan untuk anak keturunan. Yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, itu yang membantu kita nanti pada hari kiamat. Jadi teruslah menjadi orang yang gemar berbagi dengan orang lain. Jangan takut kekurangan. Saya kasih gambarannya, Pak. Ini supaya kita melek betul. Kita ini ibaratkan pendaki gunung. Kalau orang mendaki gunung, kira-kira banyak yang dibawanya atau dia mencoba untuk sedikit yang dia bawa, Pak? Mencoba yang dibawa itu sedikit. Tidak mungkin orang daki gunung dibawanya kulkas, dibawanya lemari, dibawanya tempat tidur. Sampai tidak ke puncak dia, Pak. Tidak akan sampai kalau dia bawa semua. Tapi kalau orang mendaki gunung itu dia bawa yang dia perlukan saja. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kita ini sebenarnya sedang proses mendaki gunung. Puncak itu adalah akhirat. Kalau kita bawa semua harta kita itu tak sampai kita ke surga. Berat tanggung jawabnya. Justru seharusnya sebelum mendaki gunung itu kita titipkan harta kita. Kulkasnya titipkan ke anak yatim. Lemarinya titipkan ke fakir miskin. Biar mereka yang bawa ke puncak. Sampai di puncak baru kita ambil manfaatnya. Begitu seharus pola pikir yang kita bangun, Bu. Jangan kita yang berat-berat bawa. Biarlah mereka yang membawa, kita nanti mengambil manfaatnya kalau kita sudah sampai di akhirat. Tidak bisa kita makan harta itu semua. Saya kasih contoh aja lah. Ibu beli pisang, bapak beli pisang. 1 biji pisang. Kalau kita makan pisang, kira-kira dimakan semua atau ada yang dibuang? Apa yang dibuang, Pak? Kulitnya kita buang. Ada jamaah kita yang bisa makan kulit pisang. Ustaz, saya mampu Ustaz makan kulit pisang Ustaz. Saya kasih contoh yang lain. Ibu, bapak kalau ke pasar nampak durian, beli 1. Kalau kita makan durian, ada yang dibuang atau dimakan semua? Ada yang dibuang, Pak. Apa yang dibuang kalau beli durian? Bijinya kita buang. Kulitnya kita buang. Ada yang mampu makan kulit durian? Kalau ada nggak bisa saya ngasih contoh yang lain lagi. Makan durian saja tak bisa kita makan semua. Begitu juga harta kita ini tak bisa kita makan semua. Harus ada yang dibuang. Harus ada yang diinfakkan. Begitu seharusnya kita membangun mindset dalam diri kita. Kalau keyakinan ini kita pegang, mudah-mudahan kita mampu berbagi dengan orang lain. Dan jangan takut kekurangan. Orang yang dermawan itu, Bapak, saya kasih tips nih. Orang yang dermawan itu hidup sehat. Ini Bapak-bapak nih yang udah berumur. Saya yakin sehat karena suka berbagi. Orang dermawan hidupnya sehat. Percaya enggak, Bu? Siapa contohnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umurnya berapa, Pak? 63 tahun. Berapa kali sakit selama dia hidup? Berapa kali Nabi sakit selama 63 tahun? 2 kali. Ketika menerima wahyu dan ketika menjelang beliau wafat. 63 tahun, sakitnya hanya 2 kali. Bapak-bapak ada yang udah 60 tahun? Yang 30 tahun lah saya tanya. Ada yang baru sakit 2 kali? Kalau ada jamaah kita yang baru sakit 2 kali itu hebat tuh. Bisa menyaingi Rasulullah. Kita sekarang nih 2 kali Ustaz, bulan ini Ustaz. Bulan ini 2 kali. Nabi itu 63 tahun sakitnya hanya 2 kali. Setelah diteliti oleh para ulama kita, fakta
faktor terbesar kenapa Nabi itu hidupnya sehat, karena Nabi suka berbagi dengan orang lain. Ini ditulis oleh ulama kita. Ternyata bukan faktor makanan dan minuman saja. Justru faktor terbesar kenapa Nabi kita sehat, karena dia suka berbagi. Nabi itu kalau diminta tak pernah nolak. Dalam riwayat, kalau Nabi diminta pasti Nabi kasih. Jadi kalau orang dermawan itu sehat, Bapak Ibu. Dalam satu kisah Nabi itu pernah dapat syamlah. Syamlah itu kayak syal atau jaket lah kita artikan. Dapat hadiah Nabi, Bapak Ibu. Dia buka hadiah itu, dia pakai baru pertama kali. Bagus. Dia bawa sholat ke masjid. Sampai di masjid sahabatnya pun kagum dengan syamlah yang dia pakai tadi. Akhirnya datanglah salah seorang sahabat, wahai Nabi, boleh enggak saya minta syamlah itu Nabi? Boleh enggak saya minta syal itu Nabi? Coba Bapak Ibu bayangkan, ibu lah. Tadi ke pasar baru beri mukena baru dipakai sholat maghrib ini. Diminta oleh kawan sebelahnya. Kira-kira kita kasih atau enggak? Nah, bapak-bapak baru beli HP tadi, diminta oleh kawan sebelahnya. Dikasih atau enggak, Pak? Jujur saja kita pasti akan sulit. Jangankan dikasih, Ustaz, dipegang aja sulit, Ustaz. Itu kita sebagai manusia. Tapi lihat Nabi, walaupun itu pertama kali dia pakai baru bagus, diminta oleh sahabatnya. Apa kata Nabi? Fatabassaman Nabi. Senyum Nabi, Bapak Ibu. Senyum Nabi. Ikhlas senyumnya, bukan senyum kecut. Ikhlas senyum Nabi. Kemudian dia lepaskan syamlah tadi, dia pasangkan langsung kepada sahabatnya. Tidak mikir dia. Kalau kita, waduh, kalau saya kasih Ustaz, rugi 200.000 nih Ustaz. 200.000 bisa beli beras 10 kilo Ustaz, beli minyak. Itulah yang buat kita sakit. Banyak pikiran, stres. Kalau Nabi itu orang yang suka berbagi itu tidak takut kekurangan, jadi jauh dari kata stres. Plong hati Nabi itu, Pak. Seyogyanya kalau kita ingin sehat, gitulah cara kita. Jangan takut ketika memberi, aduh rugi saya Ustaz. Banyak yang kita pikirkan. Makanya maaf kalau orang kata orang Minang sampai lik kariang itu cepat sakitnya, Pak. Stres dia, Pak. Ketemu orang takut. Ini kayaknya ibu nih mau minjam nih seperti bulan lalu. Datang ke masjid lewat pintu samping, takut. Putar lewat pintu belakang. Ke masjid saja jalannya sempit. Makanya kalau ingin sehat hidup tuh, sukalah berbagi dengan orang lain, dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini ciri kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, dalam surah Al Imran itu dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu mampu menahan hawa nafsu, menahan amarahnya. Dia tidak senantiasa marah. Dia bukan pemarah. Beda ya Pak, pemarah dengan marah. Jangan pula nanti dibilang tidak boleh marah. Pemarah dengan marah itu beda. Kalau marah di saat yang dibutuhkan, itu boleh. Nabi pun gitu. Kalau ada orang yang melanggar syariat Allah, Nabi paling pertama marah. Kalau Nabi itu dulu dengar orang gosip, tuh muka Nabi itu langsung merah, Pak. Saking marahnya Nabi itu paling nggak suka dengar orang ghibah. Itu muka Nabi itu langsung merah. Tapi kalau diri Nabi yang dihina, Nabi tidak pernah marah. Tidak ada kisahnya kalau diri Nabi yang dihina, Nabi marah, tidak pernah. Tapi kalau agama yang dihina, syariat Allah yang dilanggar, Nabi adalah manusia yang paling pertama marah. Jadi kita jangan sedikit-sedikit marah. Menyelesaikan masalah dengan urat, kata orang kan. Kenapa kita sering marah? Kadang-kadang kita merasa diri kita mulia. Ustadz, saya ini tokoh masyarakat Ustadz. Kadang-kadang tak tersebut dalam rapat. Tersinggung.
Sering kita ini sering marah karena kadang-kadang kita merasa diri kita mulia. Maka jangan merasa diri kita ini hebat, biasa saja. Jadi tidak mudah tersinggung, kadang-kadang tak terlihat orang lain tersinggung sedikit. Kalau kita merasa diri kita mulia. Yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, di antara ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas. Ini yang berat. Mampu memaafkan orang lain. Baik memaafkan kesalahan orang atau dia mampu meminta maaf. Berat sekali. Menjaga hubungan silaturahim itu berat. Kita di bulan Syawal, ini bulannya silaturahim. Di mana-mana, di kantor, di sekolah ada acara di negeri kita ini halal bihalal. Bagus. Silaturahim itu tetap terjaga. Tapi silaturahim bukan sekedar sampai acara itu, bukan. Namanya saja silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang. Kalau menyambung itu apa, Pak? Yang namanya disambung berarti ada yang putus. Justru silaturahim itu tidak cukup. Ini kita, ini tetangga. Sudah baik hubungannya, kita datang ke dia, dia datang ke kita. Tidak cukup sampai sana. Justru silaturahim yang diinginkan Nabi itu silman qata'aka. Sambung hubungan silaturahim yang sudah terputus di antara kalian. Saya yakin kita dengan saudara, dengan tetangga ada satu hal yang mungkin dulu clash, akhirnya tak tegur siapa. Mampu enggak kita memperbaiki itu? Itu yang disambung yang sudah terputus. Kalau sudah baik-baik sehari-hari itu tidak cukup itu silaturahim. Justru tantangannya ketika kita ada yang tidak baik dengan saudara kita, kita sambung, itu tantangan yang berat. Tidak semua orang yang mampu. Ustadz, saya nyapa dia Ustadz sebelum dia sapa saya Ustadz. Tidak mungkin saya lihat dia Ustadz. Dia aja tidak pernah noleh ke saya Ustadz. Berarti kita tak menjalankan silaturahim yang sesungguhnya. Kalau sehari-hari lebaran datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, udah baik hubungannya. Itu bebannya tidak berat. Justru yang kata Nabi, silman qata'aka. Sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Dia tidak mau jawab salam saya Ustaz, tidak masalah. Yang penting kita mulai menyambung. Jadi menyambung silaturahim itu juga dengan orang-orang yang sudah terputus lama. Mungkin setahun, 2 tahun ada. Tidak tegur sapa lagi. Dulu ada masalah ketika rapat pengurus masjid misalnya kan. Nah, itu yang kita sambung. Bahkan kata Nabi apa lagi? Wa'ati man haramaka. Berikan sesuatu kepada orang yang tak pernah memberimu. Kalau kita berikan sesuatu kepada orang yang sering memberi kita, nah itu biasa. Dia sering beri saya Ustaz, tentu saya beri balik. Tapi tingkat yang tingginya, orang yang paling cuek di masyarakat kita, tak pernah memberi kita apapun, berikanlah dia, kata Nabi. Wa'arid amman zalamaka. Berpalinglah dari orang yang zalim denganmu. Dia buruk-burukkan kita, dia fitnah kita, dia ghibah kita. Berpaling dari dia, jangan dibalas dengan yang serupa. Itu perintah silaturahim dari Nabi. Dan itu diantara ciri orang-orang yang bertakwa. Maka rajut kembali hubungan yang telah terputus tadi. Berat, saya yakin berat. Kita memulai meminta maaf itu berat. Mulai menyambung yang terputus itu berat. Maka cukuplah. Jangan ada yang terputus lagi. Kata pepatah kan. 1 lawan terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi banyaklah kita mencari kawan. Jangan banyak mencari musuh. 1 saja musuh kita itu sudah terlalu banyak. Nah, nilai-nilai ini yang perlu kita pertahankan sepanjang tahun. Jadi komitmenlah dengan amalan-amalan yang telah kita biasakan. Komitmen. Apa kuncinya, Bu? Komitmen. Istiqomah. Yang bulan Ramadan kita telah baik, itu tetap kita pertahankan. Istiqomahlah.
Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah ini? Kalau kita pertahankan amalan kita Bapak Ibu, lihat kata Allah ganjarannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat kepada alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat itu mengatakan, wahai fulan, jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat itu juga akan mengabarkan, nih lihat, surga telah disiapkan untukmu kalau kalian istiqomah dengan kebaikan. Allah akan turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat kepada kita. Kira-kira sudah ada enggak malaikat turun Bapak Ibu? Ibu-ibu udah merasa belum Bapak-bapak? Udah merasa malaikat ada turun kepada kita? Ada merasa malaikat turun, Pak? Mungkin udah turun kita enggak merasa. Kalau belum yakin kayaknya belum ada malaikat turun Ustaz. Saya udah istiqomah Ustaz. Tapi enggak juga ada malaikat turun Ustaz. Betul enggak janji Allah tuh Ustaz? Kata para ulama kita, kalau kalian tidak yakin malaikat pernah turun pada diri kalian, maka yakinilah setidaknya ada 2 waktu yang malaikat pasti akan turun pada diri kita. Kapan yang pertama? Indas sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Yakin enggak Bu? Ketika sakaratul maut ada malaikat yang turun? Kalau enggak yakin cobalah. Ketika sakaratul maut pasti malaikat akan turun. Ibu mungkin dah belajar sama Kemisteran di kitab At-Tazkirah tuh. Gimana pedihnya sakaratul maut. Ada riwayat mengatakan seperti ditusuk 300 tusukan pedang. Kayak Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya lagi mengatakan seperti sebuah tisu atau kain yang basah kemudian disetrika. Menggelegak kan? Yang basah disetrika pasti merasap-rasap. Saking pedihnya sakaratul maut. Bahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 50 itu Allah gambarkan lagi. Kalaulah kalian melihat malaikat maut itu turun kepada orang kafir, luar biasa. Malaikat yang turun kepada orang kafir itu dia pukul wajah orang itu, dia pukul punggungnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, rasakanlah kalian siksa Allah kepada orang yang kafir. Tapi malaikat yang datang kepada orang yang beriman, istiqomah, adalah malaikat yang luar biasa, harum, tampilannya baik. Jadi jangan bayangkan malaikat yang turun kepada orang kafir dengan orang beriman itu sama beda. Kalau kita beriman istiqomah, malaikat yang akan turun kepada kita adalah malaikat yang bersih, wangi. Kemudian malaikat itu mengatakan di saat kita merasakan sakitnya sakaratul maut, malaikat itu akan mengatakan, wahai fulan, jangan khawatir, jangan bersedih. Kemudian malaikat itu mengatakan, lihat itu, surga yang telah Allah janjikan untukmu telah menanti. Maka wajar kita lihat orang-orang beriman itu kadang-kadang meninggalnya dalam keadaan senyum. Karena dia telah dilihatkan sedikit gambaran surga. Jadi kalau kita istiqomah, insya Allah sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah juga akan turun kapan? Malaikat juga akan turun kepada kita kapan? Ketika kita di alam barzakh. Alam barzakh apa? Alam kubur. Kita ini masih jauh perjalanannya. Alam rahim, alam ruh, alam dunia. Selesai dunia ini masuk alam barzakh. Selesai alam kubur, mulailah kita yaumul bi'tsa, dibangkitkan semua, kemudian dihisab, kemudian ditimbang yaumul mizan, kemudian banyak lagi Bu. Barulah ujungnya neraka atau surga. Perjalanan kita ini masih sangat panjang. Dan kata para ulama kita, malaikat
juga akan turun kepada kuburan-kuburan kalian. Dan malaikat yang turun kepada kuburan orang yang beriman berbeda dengan orang kafir. Kalau malaikat yang turun kepada orang-orang yang beriman istiqomah, nah itulah tadi malaikat yang luar biasa. Kemudian malaikat itu mengatakan, wahai ahli kubur, kau orang beriman, engkau orang yang komitmen dengan kebaikan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Jadi kita rasakan kalau kita istiqomah, mudah-mudahan manfaatnya nanti kita rasakan di saat kita benar-benar butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, komitmenlah dengan kebaikan yang telah kita biasakan. Jangan tinggalkan. Gimana caranya Ustadz biar istiqomah Ustadz? Ikhlas dalam beramal. Kalau ingin istiqomah, ikhlas dalam beramal. Orang yang ikhlas itu dia akan terus beramal. Mau dilihat orang, mau hujan, mau panas. Tapi kalau niat kita salah, ingin dipuji orang, tiba-tiba tak dipuji orang, udah hilang lagi. Tapi kalau kita ikhlas semuanya, kita niatkan untuk Allah, mudah-mudahan itu membuat kita istiqomah. Mau dipuji orang terserahlah Ustaz, mau tidak dipuji orang terserahlah Ustaz. Yang penting saya niatkan ikhlas untuk Allah. Jadi cara mudah agar kita istiqomah, niatkan semua ibadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Ikhlaskan diri kita. Ini di awal saya ingatkan sebelum ibadah itu, ikhlaskan niat untuk Allah. Dan tidak usah takut. Orang yang ikhlas itu Allah yang sendiri yang memberi balasan. Tidak dipuji orang, tidak masalah. Allah yang memberikan balasan. Saya ada sebuah kisah. Kisah ini tidak nyata, Pak. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita. Bedanya orang ikhlas dan tidak ikhlas. Anggaplah ada 2 orang santri yang tinggal di sebuah pesantren. Satu namanya Umar, satu namanya Jono. Saya mudah-mudahan tidak ada di sini yang namanya Pak Umar dan Pak Jono ya. Dia tersinggung pula kan. Kadang-kadang kita ceramah tentang sabar syukur. Ternyata ada Pak Sabar Pak Syukur jamaah ya. Jadi 2 orang santri ini namanya Umar dan Jono. Umar ini menanam sebuah padi, sebuah ubi Pak. Dia tanamlah sebatang ubi di belakang tempat tinggalnya. Dia rawat ubi itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Akhirnya panenlah ubi itu. Sampailah tibanya waktu panen. Setelah panen dia cabut ubi yang telah dia tanam, dia rawat tadi. Berhasil Bapak Ibu. Besar ubinya. Berhasil apa yang dia tanam. Dalam hatinya teringatlah, ya Allah, ini pertama kali saya nanam, alhamdulillah berhasil. Saya ingin hadiahkan ubi ini untuk guruku. Saya ingin hadiahkan ubi ini untuk guruku. Untuk ustadzku. Pergilah dia bawa ubi itu ke rumah ustadznya, ke rumah gurunya. Dia ketok pintu rumah gurunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Umar, kata gurunya. Ini Ustadz, kemarin 7 bulan yang lalu saya nanam ubi, alhamdulillah sudah berhasil hari ini Ustadz. Ini panen perdana Ustadz. Dan saya ingin hadiahkan panen perdana ini untukmu wahai guruku. Senanglah gurunya ya Pak. Namanya guru atau kita orang tua dikasih hadiah oleh anak pasti senang. Masya Allah Umar, kata gurunya. Tunggu sebentar. Saya masuk dulu, mana tahu ada yang bisa saya kasih untukmu. Masuklah gurunya tadi ke rumah Pak. Dia cari apa yang bisa dia berikan untuk muridnya tadi. Dia cari dalam rumahnya, tak dapat apapun Pak. Dia buka pintu belakang, oh ternyata dia ada seekor kambing. Dia bawalah kambing itu ke depan. Umar, engkau memberikan aku ubi, ini kambing aku berikan untukmu. Hadiah dari saya, kata gurunya. Senanglah Umar, dia bawa kambing itu Bu. Di tengah perjalanan ketemulah dengan Jono. Jono heran, Umar, kamu dari mana dapat kambing? Kita tak pernah ternak kambing.
Ceritalah Umar, Pak, tadi saya datang ke rumah guru kita, saya kasih ubi, saya dikasih kambing katanya. Jono langsung berpikir, kalau Umar ngasih ubi dikasih kambing. Ini kalau saya kasih durian mungkin saya dikasih sapi. Dikasih ubi dikasih kambing. Ini kalau saya kasih yang lebih besar daripada ubi pasti saya juga akan dikasih yang lebih besar. Pergilah Jono ke pasar, Pak. Dia carilah durian yang paling bagus, yang paling besar. Sangking lah misalnya sekarang kan. Dia bawa ke rumah gurunya tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Jono. Ustaz, saya tadi ke pasar. Pas ke pasar nampak durian. Saya teringat lah Ustaz katanya. Dia buat-buatlah cerita kan. Saya teringat Ustaz setelah lihat durian. Ini Ustaz, saya kasihkan untuk Ustaz. Masya Allah Jono. Senang gurunya. Tunggu sebentar Jono. Saya masuk dulu. Mana tahu ada yang bisa saya kasih kepada kamu. Masuk gurunya tadi, dia cari sesuatu, tidak dapat, Pak. Yang ada hanya ubi yang diberikan Umar tadi, Pak. Dia bawalah keluar ubi tadi, dia berikan ke Jono. Berharap dapat sapi, tapi yang dapat adalah ubi. Kenapa? Karena niat di awalnya sudah salah. Begitulah kalau niat kita untuk materi, untuk orang lain, kecewa kita. Tapi kalau niat kita untuk Allah, Allah yang akan membalasnya. Jadi perbaiki niat kita di awal. Jangan seperti Jono juga, Pak. Ini waktu kita udah habis atau gimana nih, Pak? Udah, Pak? 1 menit lagi. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang istiqomah. Tentunya dengan ikhlas dalam beramal. Tidak usah takut, tidak dibalas sekarang, Allah yang akan membalasnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mampu komitmen dalam kebaikan dan kita mati dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.